Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan saya Hani Humaira S. Adam dengan NIM L02123101. Jadi, hari ini kita bahas terkait topik yang sangat menarik, yaitu rehabilitasi ekosistem terumbu karang. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana metode rehabilitasi ekosistem terumbu karang guna menyelamatkan terumbu karang yang rusak. Oke, sebelum itu, kita harus tahu ekosistem terumbu karang itu apa. Jadi, terumbu karang adalah ekosistem perairan dangkal yang banyak dijumpai di sepanjang garis pantai daerah tropis yang berperan penting sebagai habitat bagi spesies laut. Memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi, dan juga termasuk sebagai sumber makanan, pariwisata, dan pelindung alami pantai dari erosi. Terumbu karang di Indonesia sendiri itu sangat luas dengan total luas di Indonesia yaitu 39.538 kilometer persegi. Itu adalah jumlah 16% dari total luas terumbu karang global. Namun, oleh eh, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa lebih dari 30% terumbu karang di Indonesia itu dalam kondisi buruk. Hal ini diakibatkan oleh aktivitas antropogenik, yaitu polusi, limbah dari industri maupun domestik, penangkapan yang merusak seperti bom, bius, dan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan juga faktor alam. Seperti ini contoh terumbu karang yang rusak. Ada terumbu karang yang putih, tidak cantik lagi seperti terumbu karang pada biasanya. Oke, jadi kenapa rehabilitasi harus dilakukan? Sebelumnya, rehabilitasi adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kondisi ekosistem yang telah rusak, sehingga dapat kembali berfungsi optimal sebagai habitat. Jadi dalam hal ini, ekosistem terumbu karang itu memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, mendukung keanekaragaman hayati laut, serta memberi manfaat ekonomi dan perlindungan bagi masyarakat pesisir. Sehingga rehabilitasi perlu dilakukan untuk menyelamatkan ekosistem terumbu karang. Untuk teknik rehabilitasi sendiri, itu ada beberapa. Yang pertama ada coral transplantation, yaitu metode yang banyak sekali digunakan dengan mengumpulkan fragmen karang sehat dan ditempelkan pada substrat buatan. Lalu ada biorock yang berupa metode berbasis teknologi yang menggunakan listrik untuk mempercepat pertumbuhan karang. Yang ketiga ada artificial reef. Ini metode dengan substrat buatan seperti beton berpori, kubus untuk menyediakan substrat bagi pertumbuhan karang dan habitat ikan. Dan yang terakhir ada coral gardening. Jadi ini ya, karang kecil itu ditumbuhkan dalam nursery khusus sebelum dipindahkan ke lokasi yang rusak untuk meningkatkan peluang keberhasilan pertumbuhan. Seperti ini contoh dari coral transplantation, terus bagaimana cara mereka uh, merehabilitasi karang diikat di substrat lalu dibawa ke dalam bawah laut. Oke, jadi saya akan menjelaskan metode transplantasi kerang, di mana pertama itu harus mengetahui lokasi yang tepat. Kenapa? Karena jika lokasi yang kita tempati rehabilitasi tidak tepat, itu akan mengakibatkan kegagalan pada rehabilitasi ekosistem karang. Jadi pilihlah ekosistem atau lokasi yang pertama perairannya jernih dengan arus yang tidak terlalu kuat, substrat dasar laut yang stabil, dan bebas dari pencemaran hingga sedimentasi tinggi. Yang kedua itu, pengambilan fragmen karang itu bisa dari karang liar yang masih sehat atau karang yang sudah dikembangbiakkan dalam pembibitan. Yang ketiga, media transplantasi itu bisa berupa rak besi berlapis semen, pipa PVC, beton atau semen berpori. Dengan metode penempelan itu diikat dengan kabel case atau benang nilon dan menggunakan semen atau perekat khusus bawah laut. Dan yang terakhir, penanaman fragmen ke perairan itu bisa penanaman langsung pada substrat alami jika memungkinkan. Dan juga bisa menyusun pada rangka besi atau rangka transplantasi.
dan juga menyesuaikan kedalaman agar mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jadi, setelah kita melakukan rehabilitasi, itu tidak berhenti di situ saja ya teman-teman. Itu juga perlu dilakukan langkah selanjutnya, yaitu tetap memonitoring dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan program rehabilitasi yang kita lakukan. Selain itu, kita juga perlu mengedukasi dan memperlibatkan masyarakat setempat dalam upaya konservasi agar eh, kita bisa bersama-sama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang yang telah terhabilitasi. Oke, itu tadi presentasi terkait rehabilitasi ekosistem terumbu karang yang ternyata sangat penting untuk kita lakukan untuk menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati ekosistem laut dan juga perekonomian masyarakat pesisir. Jadi, rehabilitasi terumbu karang itu merupakan langkah krusial dalam pemulihan fungsi ekosistem laut yang rusak. Dengan teknik yang tepat dan pelibatan aktif masyarakat, upaya ini dapat meningkatkan kesehatan terumbu karang, mendukung keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat ekonomi dan ekologi sebagai generasi mendatang. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.